Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. La ilaha illallah. La ilaha illallah. Muhammadur Rasulullah. Alhamdulillah alladzi waffaqa lil khairat ila yaumil qiyamah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammadin al-Mustafa wa ala alihi wa sahbihi al-akhyar. Amma ba'du. Ya ayyuhal muslimun, usikum wa nafsi bitaqwallahi wa ta'atihi, faqad faza al-muttaqun. Faqala Allah ta'ala fi kitabihi al-karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahir rahmanir rahim. Laqad kana lakum fi rasulillahi uswatun hasanah liman kana yarju Allah wal yawmal akhir وذكر الله كثيرا. وقال تعالى: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. Hadirin sidang salat Jumat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Pertama-tama, marilah kita bersyukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan beragam kenikmatan kepada kita semua, sehingga kita masih dapat melaksanakan sholat Jumat di masjid yang mulia ini. Selawat serta salam semoga tetap tercurahkan kepada junjungan kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang telah membimbing kita menuju dunia yang terang, yakni Dinul Islam. Semoga kita selalu mencintai beliau dan berselawat kepadanya hingga diakui sebagai umat yang mendapatkan syafaatnya di hari akhir nanti. Amin ya rabbal alamin. Hadirin sidang salat Jumat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Selaku khatib, kami mengajak kepada hadirin sekalian dan diri saya pribadi, marilah kita selalu berusaha meningkatkan iman dan ketakwaan kita kepada Allah dengan terus menjalankan seluruh perintahnya dan menjauhi semua larangannya. Semoga Allah selalu memberikan bimbingan dan kekuatan kepada kita sehingga kita istiqomah dalam keimanan dan ketakwaan kepadanya. Saat ini kita berada di bulan Rabiul Awwal yang merupakan bulan dilahirkannya Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, manusia pilihan Allah untuk menjadi teladan dan tindakan dari umat Islam dan manusia di muka bumi ini, agar dapat memperoleh kebahagiaan dan kenikmatan serta keselamatan dalam mengalami kehidupan di dunia yang panas ini dan kehidupan di akhirat nanti. Ucapan perilaku, sikap serta nasihat beliau menjadi contoh buat umat Islam dan seluruh manusia di muka bumi ini. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Laqad kana lakum fi Rasulillahi uswatun hasanah liman kana yarju Allah wal yawmal akhir wa dzakara Allah katsiran." Artinya, sesungguhnya telah ada pada diri Rasulullah SAW suri teladan yang baik bagi kalian, dari orang-orang yang mengharap rahmat Allah dan kedatangan hari kiamat, dan banyak menyebut nama Allah Subhanahu wa taala. Quran surah Al-Ahzab ayat 21. Sebagai seorang muslim, kita pasti berusaha
untuk meneladani sikap dan sifat beliau sallallahu alaihi wasallam. Maka di antara beberapa sifat beliau adalah pertama, rendah hati. Rendah hati merupakan karakter yang sangat penting untuk dimiliki setiap orang, terlebih kaum muslimin. Karena sifat ini dapat melahirkan beberapa sikap yang luhur yang menenangkan kehidupan masyarakat. Rasulullah SAW tampaknya mengajarkan kepada umatnya agar memiliki sikap rendah hati dan jauh dari kehidupan yang sombong dalam kehidupan sehari-hari. Karena kesombongan akan menjauhkan pelakunya dari hikmahnya dalam surga ini. La yanalu rihal jannah man kana fi qalbihi mithqala dzarratin min dzikri. Artinya tidak akan memperoleh aroma surga, yaitu bagi siapa yang mendapatkan dirinya sedikit daripada sifat sombong. Dan Allah Subhanahu wa Ta'ala tidak menyukai setiap pribadi yang sombong yang selalu membangga-banggakan dirinya. Inna Allaha la yuhibbu kulla mukhtalin fakhur. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Contoh peranan yang kedua adalah urusan pengertian dan penyayang. Nabi kita sallallahu alaihi wasallam sangat besar cintanya kepada seluruh manusia dan makhluk Allah lainnya. Ini terlihat dari sifat-sifatnya yang sangat mulia. Beliau dikenal dan diakui lemah lembut terhadap para sahabat-sahabat beliau. Respon cepat untuk memaafkan jika bersalah dan berusaha memintakan ampun kepada Allah atas dosa atau kesalahan yang mereka lakukan. Nabi juga sangat dekat dengan anak-anak. Bahkan ketika ada seorang anak yang mengalami kesedihan, ketika sedang bermain dengan anak-anak yang lain, Nabi pun menghampirinya, lalu bertanya, apa gerangan yang membuatmu bersedih? Maka sang anak menjawab, ayahku sakit bersamamu. Nabi pun memberinya makanan dan pakaian yang layak, sehingga anak tersebut menjadi ceria kembali. Di saat yang berbeda, ketika Nabi kita sallallahu alaihi wasallam sedang sholat, beliau mendengar seorang anak kecil menangis dan menjadi khawatir tentang anak itu. Nabi kemudian mempercepat sholat beliau karena mengetahui bahwa ibunya sangat khawatir dengan tangisan putranya. Diriwayatkan dari Abdullah bin Abi Bakar al-Ansari an Abi qala qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam inni la aqumu ila shalah wa ana uridu an utawwila fiha wa asma'uha as-sabi fa tajawwaztu fi sholati qara'atan an asyqa ala ummi. Dari Abu Bakar al-Ansari dari ayahnya radhiyallahu anhu, Rasulullah SAW bersabda, sesungguhnya aku mengerjakan sholat dan berniat melaksanakannya untuk memanjangkannya atau lebih lama. Tetapi aku mendengarkan suara anak kecil menangis, maka aku mempercepat sholat karena aku khawatir, ya, ibunya pasti khawatir dengan tangisan putranya. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Ini contoh yang kedua, bagaimana Rasulullah SAW memiliki rasa cinta kepada sesama. Teladan yang ketiga adalah beliau selalu berkata benar, tidak pernah berbohong. Rasulullah SAW ketika mengucapkan perkataan selalu benar, tidak ada unsur kebohongan. Baik dalam menyampaikan wahyu yang datang dari Allah Subhanahu wa Ta'ala maupun perkataan yang berhubungan dengan persoalan duniawi. Hal ini karena Nabi SAW jauh dari sifat bohong. Walaupun bil kitab Ibrahim innahu kana siddiqan nabiyya. Artinya, menceritakan Muhammad kisah Ibrahim di dalam Al-Quran, sesungguhnya dia adalah seorang yang sangat membenarkan seorang nabi. Ma'asyiral muslimin rahimahullah. Dan Nabi kita SAW memerintahkan agar kita selalu berkata benar, selalu jujur dan menjauhi segala bentuk kebohongan. Alaikum bisidqi fa inna sidqa yahdi ilal birri wa innal birra yahdi ilal jannah.
Wa iyyakum wal kadhiba fa innal kadhiba yahdi ilal fujur wa innal fujura yahdi ilan nar. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Keempat, beliau selalu bersikap lemah lembut terhadap sesama. Rasulullah SAW dikenal di kalangan sahabat beliau memiliki akhlak yang paling mulia yang dapat dijadikan teladan. Sikap lemah lembut harus berusaha kita tunjukkan pada siapapun dan dimanapun kita berada. Jika terjadi perundungan atau kezaliman kepada beliau, Nabi tidak membalas dengan hal yang sama, namun sebaliknya membalas dengan hal yang lebih baik. Sebagai contoh, ketika Nabi berdakwah ke Taif, orang-orang Taif mempersiapkan diri melempar beliau dengan batu dan bakaran. Nabi tidak marah dan membenci, bahkan mendoakan orang-orang Taif. Pada saat itu, malaikat sudah menawarkan balasan yang setimpal untuknya. Allahumma hdi qaumi innahum la ya'lamun. Ya Allah, berikanlah petunjuk pada kaum orang Taif karena mereka belum paham terhadap risalah yang aku bawa. Siti Aisyah pernah ditanya oleh seorang sahabat tentang sikap beliau di dalam keluarga beliau. An Abi Abdullah Al-Jadali qala sa'altu Aisyah radhiyallahu anha an khuluqi Rasulillah sallallahu alaihi wasallam wa qala lam yakun fahishan wala mutafahishan wala sakharan bil aswaq wala yajzi bis sayyi'ati sayyi'ah wala ya'fu wa yasfa. Dari Abu Abdullah Al-Jadali radhiyallahu anhu dia berkata, saya berkata kepada Aisyah, bagaimana sikap Nabi terhadap keluarga beliau? Aisyah menjawab, dia adalah orang yang paling terpuji. Rasulullah SAW tidak pernah bersikap dengan buruk, kasar atau berteriak dengan kasar. Dia tidak akan membalas kejahatan dengan kejahatan, tapi beliau memaafkan hal-hal buruk yang ditujukan kepadanya. Hadis riwayat Imam Ahmad. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Dan yang kelima dan yang terakhir bisa dijadikan teladan pada beliau dalam kehidupan kita sehari-hari, yakni sikap tasamuh atau toleransi, memaklumi kekeliruan seorang lain dimaafkan. Sikap dan sifat Rasulullah SAW yang selanjutnya harus dimiliki setiap muslim adalah selalu bersikap tasamuh atau toleran. Tidak mudah bisa memiliki dan menunjukkan sikap toleran ini di dalam kehidupan masyarakat, apalagi sangat bertentangan dengan prinsip kehidupan seseorang. Namun begitu, Nabi kita sudah mengarahkan dan mengajarkan untuk memiliki sikap toleran ini, terkecuali dalam hal pergaulan. Nabi SAW bersabda, An Anas bin Malik radhiyallahu anhu qala kuntu amshi ma'a Rasulillah sallallahu alaihi wasallam wa alaihi burdun najmani wa dhikr khashyati fa adrakahu a'rabiyyun fa jazabahu bi ridaihi jazbatan shadidan hatta nadartu ila safhati atiqi Rasulillah sallallahu alaihi wasallam qad asarat biha khasyatal burdi min shiddati jazbatihi thumma qala ya Muhammad murni min mali llahi alladhi 'indak فالتفت إليه رسول الله صلى الله عليه وسلم ثم ضحك ثم أمره بأعطائه. Dari Anas bin Malik radhiyallahu anhu, dia berkata, saya pernah berjalan dengan Rasulullah SAW yang pada waktu itu mengenakan surban dari daerah Najran yang tebal bahannya. Kemudian seorang dari desa mengikutinya. Penduduk Badui itu menarik surbannya begitu keras hingga aku melihat bekas luka di sisi leher Nabi SAW karena daya tarik menariknya. Kemudian si Badui itu berkata, wahai Muhammad, berilah aku kekayaan Allah dari harta yang kamu miliki. Rasulullah SAW menoleh dan tertawa. Dia memerintahkan sahabat untuk memberikan kepada Badui tersebut hadiahnya. Hadis riwayat Imam Muslim. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Demikianlah 5 teladan dari Rasulullah SAW. Mudah-mudahan dengan pertolongan Allah kita dapat mencontoh dan kita dapat melakukannya dalam kehidupan sehari-hari dengan menghargai Allah Subhanahu wa taala. Demikianlah khutbah singkat ini. Semoga kita bisa meneladani sikap Nabi agar kita diakui sebagai umatnya
dan telah mendapatkan syafaat darinya. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim. Aqulu qawli hadza astaghfirullahal azim li wa lakum innahu huwal ghafurur rahim. اللهم صل على محمد اللهم صل على سيدنا وحبيبنا وشفيعنا وقولنا ومولانا محمد. Alhamdulillah rabbil alamin. Nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa nastahdihi. ونعوذ بالله من شرور انفسنا ومن سيئات اعمالنا من يهد الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له اشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد نبي الرحمه وعلى اله وصحبه من يومنا هذا إلى يوم يبعثون. أما بعد أيها الناس أوصيكم وإياي بتقوى الله وطاعته فقد فاز المتقون. وقال تعالى مخبرا وآمرا إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما صليت وباركت على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم اغفر للمؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات إنك مجيب الدعوات يا قاضي الحاجات. اللهم أعز الإسلام والمسلمين. اللهم أصلح ولاة المسلمين بما فيه صلاح الإسلام والمسلمين. ربنا آتنا من لدنك رحمة وهيئ لنا من أمرنا رشدا. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. ربنا هب لنا من أزواجنا وذريتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. عباد الله إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. اذكروا الله العظيم يذكركم واشكروه على نعمه يزدكم ولذكر الله أكبر. وأقيموا الصلاة.